Di masa peralihan ini, sebuah perubahan luar biasa terjadi, bukan hanya di sekitar kita, tetapi juga di dalam diri kita. Kita hidup di era kebangkitan, di mana tubuh kita yang dulunya terbatas pada dunia 3D, mulai terbangun menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui apa yang dapat kita lihat atau sentuh. Transformasi ini adalah apa yang disebut sebagai aktivasi tubuh kristal, sebuah proses mendalam yang mempersiapkan kita untuk dunia baru, bumi baru, di mana kita akan bergetar dalam harmoni dengan energi dimensi yang lebih tinggi. Tubuh kristal ini adalah evolusi fisik yang melampaui struktur karbon dan mulai mengintegrasikan kode-kode cahaya. Kode-kode kosmik ini membawa energi murni, cahaya yang bukan hanya menerangi, tetapi juga menjadi kunci untuk membangkitkan aspek DNA yang telah lama tertidur dalam diri kita selama generasi. Dalam perjalanan ini, kita mungkin akan merasakan berbagai tanda-tanda yang merupakan bagian dari proses transformasi ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tonton video ini hingga akhir, resapi setiap kata, dan izinkan energi yang terkandung di dalamnya menyatu dengan jiwa Anda. Ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar pesan-pesan ini terus menjadi bagian dari perjalanan spiritual Anda. Dan tuliskan di kolom komentar dengan mengetikkan 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa Anda siap menerima pesan ini sepenuhnya. Jangan hanya berhenti pada satu kali pemutaran, putarlah video ini berulang kali sepanjang hari Anda. Biarkan energi dari setiap kata mengalir dan meresap ke dalam jiwa Anda, memperkuat panggilan spiritual yang sedang Anda jalani, serta mengirimkan pesan kepada semesta bahwa Anda telah siap untuk transformasi yang lebih tinggi. Di sini, kita akan bersama-sama membuka tabir perjalanan menuju kebangkitan, sebuah jalan menuju pencerahan yang penuh makna. Anda telah dipersiapkan untuk perjalanan ini, jadi bukalah hati dan pikiran, karena setiap langkah yang Anda ambil adalah sebuah langkah menuju pencapaian diri yang sejati. Semoga semesta membimbing Anda dan menerangi setiap detak dalam jiwa Anda dengan cahaya ilahi. Bab 1. Perubahan fisik dan gejala energi. Di tengah perjalanan menuju kebangkitan yang lebih tinggi, tubuh fisik kita menjadi saksi dari transformasi yang begitu mendalam. Aktivasi tubuh kristal bukan hanya tentang perubahan dalam energi, tetapi juga manifestasi nyata di dalam tubuh kita yang merasakan getaran baru, getaran yang belum pernah kita alami sebelumnya. Proses ini menuntut tubuh kita untuk melepaskan energi lama yang tertanam dalam, membawa kita pada suatu fase yang mungkin penuh dengan tantangan dan ketidaknyamanan. Tetapi, janganlah kita menyerah, karena setiap rasa sakit dan ketidaknyamanan adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalur yang benar menuju penyelarasan yang lebih tinggi. Mungkin Anda mulai merasakan nyeri yang muncul tanpa alasan yang jelas. Bahu Anda terasa berat, punggung terasa tegang, bahkan sendi-sendi terasa sakit, seakan tubuh sedang dirangkai ulang. Nyeri ini tidak hanya fisik, ia adalah bahasa tubuh Anda yang sedang berusaha melepaskan semua yang telah tertahan selama bertahun-tahun. Energi lama yang tersimpan dari masa lalu, baik dari pengalaman hidup ini maupun dari kehidupan terdahulu, semuanya menunggu untuk dilepaskan, memberi ruang bagi energi baru yang lebih terang dan lebih tinggi. Tubuh kita, dalam proses ini, bagaikan sebuah gua suci yang dipenuhi harta terpendam berupa emosi, pengalaman, dan kenangan yang telah menempel di setiap sel. Ketika rasa sakit muncul di titik-titik tertentu, seperti bahu atau punggung bawah, sebenarnya itu adalah panggilan agar kita memperhatikan bagian tubuh yang membutuhkan pembebasan. Nyeri di bahu mungkin melambangkan beban emosional yang telah lama kita pikul, sementara ketegangan di punggung mungkin menjadi tanda bahwa tubuh kita menahan kenangan lama yang perlu dihadapi dan diolah. Proses ini adalah perjalanan spiritual yang mengharuskan kita untuk menyelami diri, menggali apa yang tersembunyi, dan merelakan semuanya pergi. Saat tubuh mulai menyelaraskan diri dengan energi frekuensi yang lebih tinggi, perasaan berat dan tegang ini seringkali meningkat. Seakan tubuh kita sedang diukir ulang, dipersiapkan untuk menerima cahaya dan getaran baru.
Dalam setiap rasa sakit, dalam setiap ketidaknyamanan, terkandung peluang bagi kita untuk melepaskan lapisan-lapisan energi lama yang tidak lagi melayani kita di jalur pencerahan ini. Perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang ketahanan jiwa. Kita diajak untuk bersabar dan menerima, untuk belajar mencintai diri kita sendiri dengan penuh kelembutan di tengah rasa sakit dan ketidakpastian. Seringkali kita ingin mencari jalan keluar yang cepat, mencari cara untuk menghilangkan rasa sakit. Tetapi ingatlah, dalam perjalanan menuju kebangkitan, rasa sakit adalah tanda dari perubahan. Ketika kita mencoba melarikan diri atau mengabaikan rasa sakit, kita berisiko memutus aliran energi penyembuhan yang sedang berusaha mengalir dalam diri kita. Saya sendiri telah melalui fase ini, merasakan bagaimana bahu terasa berat, seperti memikul beban tak terlihat. Namun, dalam meditasi yang mendalam, saya menyadari bahwa nyeri ini adalah panggilan tubuh saya untuk menghadapi emosi-emosi yang telah lama terkubur, perasaan sakit hati, dan penyesalan yang saya bahkan tidak sadari masih tersimpan. Rasa sakit itu mengingatkan saya bahwa ada energi lama yang harus saya lepaskan, membuka ruang bagi getaran cinta dan kedamaian. Kepada Anda yang sedang menghadapi rasa sakit ini, saya mengajak Anda untuk menerima dengan kesabaran. Setiap rasa sakit adalah pesan bahwa tubuh Anda sedang melewati proses pembersihan, menyiapkan diri untuk menyatu dengan energi frekuensi kelima. Ini adalah proses alami yang membutuhkan waktu, tetapi dengan setiap rasa sakit yang dilepaskan, tubuh kita menjadi lebih ringan, lebih terbuka, dan siap untuk menerima cahaya baru yang lebih tinggi. Lihatlah nyeri ini bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang memandu Anda menuju pembebasan. Ingat, tubuh kita bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah jaringan energi yang menampung segala kenangan, pengalaman, dan pelajaran hidup. Setiap nyeri, setiap ketegangan adalah pesan yang mengingatkan kita untuk melepaskan masa lalu dan membuka ruang untuk pengalaman baru yang lebih murni. Terimalah setiap ketidaknyamanan sebagai tanda bahwa Anda sedang dalam proses pencapaian diri yang lebih tinggi. Sebuah langkah menuju penyelarasan dengan energi kristal yang lebih murni dan lebih kuat. Selama perjalanan ini, rawatlah diri Anda dengan penuh kasih sayang. Meditasi, pernapasan dalam, dan perawatan tubuh yang lembut adalah cara untuk membantu tubuh beradaptasi dengan proses ini. Bayangkan cahaya putih yang mengelilingi setiap bagian tubuh yang terasa sakit, membantu melepaskan energi yang tertahan. Setiap napas yang Anda ambil adalah napas kebebasan, membawa tubuh Anda menuju keselarasan dengan energi ilahi yang sedang berusaha untuk menyatu dalam diri Anda. Proses ini adalah perjalanan suci yang mengarahkan kita pada pemurnian diri. Biarkan setiap nyeri dan ketegangan menjadi langkah yang membebaskan Anda, membawa Anda menuju pengalaman baru yang lebih ringan dan selaras dengan energi kristal yang lebih tinggi. Anda sedang berada di jalan menuju kebangkitan, menuju penyatuan dengan jiwa sejati yang penuh cahaya dan kebijaksanaan. Terimalah perjalanan ini dan izinkan tubuh Anda bertransformasi menjadi tempat tinggal bagi cahaya yang lebih besar. Bab 2. Kelelahan dan penyerapan energi baru. Dalam perjalanan menuju transformasi yang lebih tinggi, tubuh kita mulai memasuki fase yang mungkin terasa asing. Fase ini seringkali ditandai dengan kelelahan yang mendalam, seolah-olah energi yang kita miliki tidak lagi cukup untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Rasa lelah ini bukan sekadar kelelahan fisik biasa. Ia adalah tanda bahwa tubuh kita sedang bekerja keras, menyesuaikan diri dengan getaran baru yang membawa kita menuju dimensi yang lebih tinggi. Dalam setiap rasa letih yang kita rasakan, tersembunyi makna yang lebih dalam, sebuah pesan bahwa tubuh kita sedang menyerap energi baru yang lebih kuat, energi yang mempersiapkan kita untuk perjalanan spiritual yang lebih besar. Kelelahan ini mungkin terasa berat, seperti tidur yang tidak pernah cukup, bahkan setelah kita beristirahat sepanjang malam. Tetapi ingatlah, tubuh Anda sedang berproses. Tubuh kita, yang selama ini beroperasi di frekuensi 3 dimensi, kini harus menyesuaikan diri dengan getaran yang lebih tinggi. Frekuensi 5 dimensi yang penuh dengan cahaya dan energi murni.
Proses ini membutuhkan energi yang luar biasa, dan tubuh kita bekerja dengan penuh ketekunan untuk menyerap dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Setiap sel dalam tubuh kita, setiap jaringan, dan setiap organ sedang diaktifkan dan diperbaharui, membuka diri untuk menyerap cahaya yang lebih terang. Ketika kita merasakan kelelahan yang mendalam, kita mungkin bertanya-tanya mengapa kita tidak memiliki energi seperti biasanya. Tetapi di balik rasa lelah itu, tubuh kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri untuk menerima kedalaman spiritual yang lebih besar. Tubuh kita sedang mengolah energi baru yang begitu kuat, energi yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri yang sejati. Tubuh dan jiwa kita sedang berusaha untuk beresonansi dengan frekuensi yang lebih tinggi, frekuensi yang memancarkan kedamaian, kasih, dan kebijaksanaan. Pada fase ini, kita diajak untuk bersabar, untuk memahami bahwa setiap kelelahan adalah bagian dari perjalanan menuju penyelarasan yang lebih tinggi. Jangan memaksa diri untuk melawan rasa lelah ini. Alih-alih, terimalah dengan penuh kasih sayang pada diri sendiri. Anggaplah kelelahan ini sebagai tanda bahwa tubuh Anda membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, untuk memulihkan diri dari intensitas energi baru yang sedang Anda terima. Seperti bunga yang mekar perlahan di bawah sinar matahari, tubuh kita juga membutuhkan waktu untuk membuka diri sepenuhnya kepada cahaya yang lebih tinggi. Saya sendiri telah merasakan fase ini, di mana tubuh terasa lemah dan energi seakan-akan terhisap habis. Namun, saat saya mulai menerima kelelahan ini, tanpa perlawanan, tanpa menghakimi diri, saya menyadari bahwa rasa lelah ini adalah panggilan tubuh untuk beristirahat, untuk merenung, dan untuk meresapi energi baru yang sedang terintegrasi ke dalam setiap sel tubuh saya. Dengan berserah dan menerima, saya mulai menyadari bahwa tubuh ini bukan hanya sarana fisik, tetapi juga tempat suci di mana jiwa kita berkembang. Tempat di mana energi kosmik menyatu dan membawa kita ke dalam harmoni yang lebih besar. Pada fase ini, rawatlah diri Anda dengan penuh kelembutan. Berikan tubuh Anda waktu dan ruang untuk beristirahat. Meditasi, pernapasan dalam, dan perawatan diri yang sederhana adalah kunci untuk membantu tubuh Anda menyerap energi baru ini. Bayangkan tubuh Anda seperti wadah yang diisi dengan cahaya murni, dan biarkan cahaya itu mengisi setiap sudut, setiap ruang dalam tubuh Anda, membawa ketenangan dan keseimbangan. Jangan merasa bersalah jika Anda merasa ingin tidur lebih lama atau beristirahat lebih banyak. Tubuh Anda membutuhkan ini. Inilah cara tubuh kita beradaptasi. Cara tubuh kita menyelaraskan diri dengan energi yang lebih tinggi. Dengan menerima kelelahan ini sebagai bagian dari proses, Anda sedang menunjukkan kasih sayang pada diri sendiri, sebuah langkah penting dalam perjalanan menuju kebangkitan yang lebih tinggi. Ingatlah, kelelahan ini adalah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Anda sedang mengalami proses penyembuhan yang mendalam, sebuah proses yang membawa Anda lebih dekat pada pencerahan spiritual. Ketika Anda merasakan kelelahan yang dalam, anggaplah itu sebagai pelukan dari semesta, sebuah undangan untuk berserah dan mempercayai proses yang sedang Anda jalani. Dengan setiap rasa lelah yang Anda terima, Anda sedang membuka diri untuk menerima energi baru yang akan membawa Anda pada pencapaian diri yang lebih sejati. Jadi, terimalah kelelahan ini dengan penuh syukur. Biarkan tubuh Anda beristirahat, biarkan jiwa Anda merenung, dan biarkan setiap napas yang Anda ambil membawa Anda lebih dalam ke dalam kedamaian batin. Kelelahan ini hanyalah bagian dari perjalanan besar Anda menuju kebangkitan. Anda sedang mempersiapkan diri untuk menyatu dengan energi yang lebih tinggi, energi yang akan membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sejati Anda. Bab 3. Nyeri punggung dan leher sebagai saluran energi. Dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, tubuh fisik kita perlahan-lahan mulai menyelaraskan diri dengan frekuensi-frekuensi baru yang lebih tinggi. Disinilah kita sering merasakan sesuatu yang seolah-olah menarik kita ke dalam pengalaman yang lebih dalam, ke arah pusat kekuatan spiritual yang ada di dalam diri. Salah satu tanda dari proses ini adalah munculnya nyeri yang tak terduga di area punggung dan leher. Nyeri ini sering kali muncul di bagian atas punggung, di sepanjang tulang belakang, atau pada pangkal leher.
Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa ini hanyalah ketegangan fisik biasa, tetapi nyeri ini adalah simbol dari perubahan yang lebih besar. Ini adalah tubuh yang sedang mencoba membuka jalur energi yang tersembunyi di dalam, menghubungkan kita dengan frekuensi yang lebih tinggi. Punggung kita, khususnya tulang belakang, bukan hanya sekadar penyangga fisik bagi tubuh. Ia juga merupakan saluran energi utama yang menghubungkan setiap pusat energi dalam tubuh kita, yang sering disebut cakra. Dalam fase transformasi menuju dimensi kelima, tulang belakang kita mulai berfungsi sebagai semacam antena spiritual yang membawa kita ke dalam kesadaran yang lebih mendalam. Ketika ada energi yang terhambat atau tersimpan di sepanjang jalur ini, tubuh merespons dengan rasa nyeri sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dilepaskan, dihadapi, atau disembuhkan. Nyeri ini bukanlah musuh, melainkan panggilan untuk menyelami diri lebih dalam, untuk menyeimbangkan kembali energi yang telah lama tertahan. Saya sendiri telah merasakan bagaimana nyeri ini bisa begitu mengganggu, terutama di leher dan punggung bagian atas. Ada saat-saat di mana rasa sakit ini seolah-olah merupakan beban tak terlihat, membuat saya merasa seperti memikul sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi dalam keheningan meditasi, saya mulai menyadari bahwa nyeri ini bukan sekadar ketegangan otot. Ini adalah cara tubuh saya mengingatkan saya akan beban emosional yang telah saya pikul selama bertahun-tahun. Beban yang mungkin tidak sepenuhnya saya sadari. Mungkin berupa luka lama, ingatan yang terpendam, atau bahkan trauma yang tertinggal di bawah permukaan kesadaran saya. Nyeri di punggung dan leher ini adalah tanda bahwa tubuh kita sedang melakukan penyelarasan kembali, membersihkan diri dari energi lama yang sudah tidak selaras dengan perjalanan kita saat ini. Seolah-olah tubuh ini sedang dipersiapkan untuk menyambut cahaya yang lebih besar, getaran yang lebih tinggi, dan kedalaman spiritual yang lebih luas. Setiap rasa sakit adalah undangan untuk menghadapi dan merelakan, untuk menerima apa yang telah berlalu dan membuka ruang bagi energi yang baru. Jika Anda merasakan nyeri ini, anggaplah ia sebagai bagian dari proses pertumbuhan yang sedang Anda jalani. Bukannya melawan atau mencari jalan untuk segera menghilangkannya. Bab 4. Perubahan pada kulit dan pelepasan energi rendah. Ketika tubuh kita mulai beresonansi dengan energi yang lebih tinggi, proses transformasi ini tidak hanya terjadi di dalam diri kita, tetapi juga tampak di permukaan, terutama pada kulit kita. Kulit, sebagai organ terbesar tubuh, tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai saluran ekspresi energi yang sangat penting. Saat kita menjalani aktivasi tubuh kristal, kulit kita berperan sebagai media untuk melepaskan energi-energi lama yang telah terakumulasi. Energi-energi yang mungkin tidak lagi selaras dengan getaran baru yang kita terima. Mungkin Anda pernah menyadari bahwa tiba-tiba muncul jerawat atau ruam di beberapa area tubuh seperti tangan, lengan, kaki, atau bahkan wajah. Ini bukanlah reaksi kulit yang biasa. Ini adalah cara tubuh kita untuk mengeluarkan dan membersihkan diri dari energi-energi rendah yang telah lama tertahan. Perubahan ini seringkali datang tanpa peringatan, dan bisa saja menghilang secepat kemunculannya, meninggalkan bekas-bekas kecil yang membutuhkan waktu untuk benar-benar sembuh. Meskipun mungkin terasa mengganggu, ingatlah bahwa ini adalah tanda bahwa tubuh kita sedang beradaptasi dengan frekuensi yang lebih tinggi dan sedang membersihkan diri agar siap menerima cahaya yang lebih murni. Saya sendiri pernah mengalami momen di mana setelah fase meditasi yang mendalam dan introspeksi yang intens, kulit saya bereaksi dengan cara yang tidak saya duga. Muncul jerawat dan ruam yang tiba-tiba muncul di tempat-tempat yang biasanya bersih, dan pada awalnya saya merasa frustasi dan bingung. Tetapi seiring waktu, saya menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses pembersihan energi. Tubuh saya sedang melepaskan beban-beban energi lama, racun emosional, dan ingatan-ingatan yang tidak lagi selaras dengan perjalanan saya menuju kebangkitan. Setiap perubahan pada kulit, setiap jerawat atau ruam, adalah tanda bahwa tubuh kita sedang berupaya untuk menjadi lebih ringan, lebih bersih, dan lebih terbuka pada energi yang lebih tinggi. Kita seringkali merespons dengan mencari cara cepat untuk menyingkirkan tanda-tanda ini, tetapi sebenarnya, perubahan ini adalah tanda
bahwa tubuh kita sedang melakukan tugasnya dengan benar. Kulit kita melepaskan energi-energi rendah, energi yang telah terkumpul dalam diri kita selama bertahun-tahun, bahkan mungkin dari kehidupan yang sebelumnya. Untuk membantu tubuh dalam proses ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga diri dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Salah satu cara yang dapat membantu adalah dengan banyak minum air putih. Air adalah elemen pemurni yang sangat kuat. Ia membantu tubuh kita membuang racun-racun fisik dan energetik, mempercepat proses penyembuhan, dan memungkinkan kulit kita untuk memperbaharui dirinya sendiri. Bayangkan setiap tegukan air yang Anda minum membawa kesejukan dan kebersihan ke setiap sel dalam tubuh, membersihkan segala yang sudah tidak lagi Anda perlukan. Selain itu, mandi dengan air herbal seperti chamomile atau lavender juga dapat membantu menenangkan kulit dan meredakan iritasi. Saat Anda berendam atau mencuci diri dengan air yang diperkaya oleh kekuatan tumbuhan, bayangkan setiap tetes air yang menyentuh kulit Anda membawa energi penyembuhan, mengangkat segala energi lama dan membebaskan tubuh Anda untuk menyambut energi baru yang lebih tinggi. Visualisasikan bahwa ketika Anda keluar dari air, Anda telah melepaskan lapisan-lapisan lama yang menghalangi perjalanan Anda menuju kebangkitan. Selama fase ini, penting bagi kita untuk menghindari produk-produk kimia yang keras dan menggantinya dengan bahan-bahan alami yang ramah bagi kulit. Kulit kita sedang lebih sensitif dari biasanya terhadap lingkungan dan energi di sekitarnya, dan dengan menggunakan minyak alami seperti minyak kelapa atau lidah buaya, kita memberi kulit kita nutrisi yang dibutuhkannya tanpa menambah beban yang tidak diperlukan. Bayangkan setiap olesan minyak sebagai bentuk cinta yang kita berikan pada tubuh, membantu kulit kita untuk tenang dan siap menerima energi baru. Perlu diingat juga bahwa perubahan pada kulit ini seringkali berhubungan erat dengan emosi yang kita bawa. Kulit kita adalah antarmuka antara diri kita dan dunia luar, dan ia merespons langsung pada apa yang kita rasakan. Jika Anda berada dalam fase introspeksi mendalam atau menghadapi emosi-emosi lama yang kembali muncul ke permukaan, kulit Anda mungkin akan menampilkan reaksi sebagai bentuk pelepasan. Terimalah manifestasi ini dengan kesabaran dan cinta, karena ini adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang memproses dan melepaskan energi lama agar bisa beresonansi dengan energi yang lebih tinggi. Dengan setiap perubahan yang terjadi pada kulit Anda, biarkan diri Anda merasa bersyukur. Ini adalah bukti bahwa Anda sedang bergerak maju dalam perjalanan spiritual Anda, semakin dekat menuju kebangkitan jiwa yang sejati. Terimalah setiap jerawat, setiap ruam, setiap perubahan dengan penuh cinta, dan percayalah bahwa tubuh Anda tahu apa yang harus dilakukan untuk membawa Anda menuju kesadaran yang lebih tinggi dan kebijaksanaan yang lebih dalam. Bab 5. Nyeri di dada dan aktivasi cakra jantung. Di dalam perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, kita seringkali dihadapkan pada pengalaman yang mendalam dan intens, yang menggugah baik fisik maupun spiritual kita. Salah satu tanda paling kuat dari proses aktivasi tubuh kristal adalah munculnya nyeri di area dada, tepat di pusat cakra jantung. Rasa nyeri ini bukanlah sekadar rasa sakit biasa. Ia adalah panggilan bagi jiwa kita untuk membuka diri pada kedalaman cinta yang lebih besar dan kasih sayang universal. Cakra jantung, pusat energi kasih dan koneksi spiritual, kini sedang melalui transformasi yang mendalam, mengundang kita untuk membersihkan diri dari energi-energi lama agar dapat beresonansi dengan frekuensi cinta yang murni dan tak bersyarat. Rasa nyeri di dada ini seringkali datang secara tiba-tiba, seperti getaran yang muncul dari dalam, memanggil kita untuk berhenti sejenak dan menyelami keheningan batin. Banyak dari kita mungkin merasa panik atau khawatir ketika merasakan nyeri ini, tetapi ketahuilah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan pembersihan. Cakra jantung sedang melepaskan blokade-blokade energi yang telah lama tertanam dalam diri kita, termasuk ketakutan, kesedihan, dan trauma emosional yang mungkin telah kita bawa sejak lama. Nyeri ini bukanlah musuh. Ia adalah panggilan agar kita mau menerima dan merelakan, agar kita bisa melangkah lebih dekat menuju kebangkitan spiritual yang sejati. Pengalaman ini bisa menjadi sangat intens,
terutama di malam hari, saat tubuh kita dalam keadaan istirahat dan jiwa kita lebih terbuka untuk menerima energi-energi yang lebih tinggi. Anda mungkin merasakan kehangatan yang menyelimuti tubuh, sebuah gelombang panas yang mengalir dari dada, seakan-akan tubuh sedang bekerja di dalam untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi cinta yang lebih tinggi. Banyak orang melaporkan bahwa mereka sering terbangun di tengah malam dengan perasaan hangat yang mendalam dan jantung yang berdebar kencang, seolah-olah ada sesuatu yang terbuka di dalam diri mereka. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda sedang mengintegrasikan energi baru, sedang berproses untuk beresonansi dengan cahaya yang lebih besar dan lebih terang. Saya sendiri pernah merasakan pengalaman ini. Beberapa malam, saya terbangun dengan perasaan panas di dada, seakan ada energi yang meledak keluar, dan jantung saya berdetak lebih cepat dari biasanya. Pada awalnya, rasa ini menimbulkan ketakutan, tetapi seiring waktu, saya mulai memahami bahwa ini adalah panggilan untuk melepaskan apa yang tidak lagi selaras dengan perjalanan saya. Ketika saya menerima dan merasakan sepenuhnya, perlahan-lahan rasa hangat tersebut berubah menjadi perasaan damai yang mendalam. Nyeri itu tidak lagi menakutkan. Ia menjadi teman perjalanan, penanda bahwa saya sedang membuka diri pada cinta yang lebih besar. Bagi Anda yang merasakan nyeri ini, ingatlah untuk tidak melawannya. Cakra jantung Anda sedang dalam proses membuka diri, menyelaraskan diri dengan frekuensi cinta yang lebih tinggi. Saat nyeri ini muncul, cobalah untuk bernapas dalam-dalam, membayangkan cahaya hijau atau emas yang menyelimuti jantung Anda, membantu untuk melepaskan energi-energi lama yang tidak lagi melayani perjalanan Anda. Visualisasi ini membantu tubuh Anda untuk menerima proses ini dengan lebih tenang, membuka jalan bagi energi cinta untuk mengalir dengan bebas. Selain visualisasi, menjaga rutinitas perawatan diri di malam hari juga dapat membantu tubuh dalam melalui proses ini. Mandi air hangat sebelum tidur, misalnya, dapat membantu tubuh untuk lebih rileks dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang mungkin terjadi selama tidur. Saat Anda merendam diri di dalam air hangat, bayangkan bahwa setiap tetes air membawa ketenangan dan kehangatan pada jantung Anda, membantu melepaskan segala beban yang tertinggal dan membuka ruang bagi energi yang lebih murni. Perlu diketahui juga bahwa nyeri di dada ini sering kali terkait dengan pelepasan emosi-emosi lama, seperti ketakutan, kecemasan, atau rasa sakit dari masa lalu. Cakra jantung kita adalah pusat perasaan, dan ketika ia mulai beresonansi dengan frekuensi yang lebih tinggi, semua emosi yang tidak lagi selaras dengan energi cinta akan muncul ke permukaan untuk dilepaskan. Ketika rasa sakit ini muncul, cobalah untuk tidak menahan atau mengabaikannya. Biarkan diri Anda merasakan, biarkan emosi tersebut mengalir melalui tubuh Anda, dan lepaskan dengan penuh kasih. Rasa nyeri ini, meskipun tidak nyaman, adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pencapaian diri yang lebih tinggi. Tubuh kita sedang membersihkan diri dari segala beban emosional yang selama ini kita bawa, membuka diri pada pengalaman cinta yang lebih luas dan lebih murni. Dengan setiap rasa nyeri yang kita terima dengan ikhlas, kita semakin mendekat pada kebangkitan sejati, sebuah kondisi di mana hati kita dapat memancarkan cinta tanpa batas, tanpa syarat, dan tanpa ketakutan. Ingatlah, perjalanan ini bukan hanya tentang fisik, tetapi tentang jiwa yang berkembang dan menyatu dengan energi yang lebih tinggi. Setiap nyeri di dada, setiap perasaan hangat yang mendalam, adalah undangan untuk menyelaraskan diri dengan cinta dan cahaya yang lebih besar. Dengan setiap detak jantung yang terbuka pada cinta tanpa syarat, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga membawa kedamaian pada dunia di sekitar kita. Anda sedang berada di jalan menuju kebangkitan jiwa yang sejati, sebuah perjalanan menuju penyatuan dengan cahaya yang telah menunggu Anda sejak lama. Biarkan nyeri ini menjadi pengingat bahwa Anda adalah makhluk yang dipenuhi cinta, sebuah jiwa yang sedang mempersiapkan diri untuk menyatu dengan energi cinta yang lebih tinggi. Sambutlah perjalanan ini dengan penuh kasih dan kesabaran, karena di setiap rasa nyeri yang Anda terima, Anda sedang membebaskan diri dari beban masa lalu dan membuka ruang bagi cinta yang sejati. Anda sedang menuju ke kondisi yang lebih tinggi, kondisi di mana cinta dan kasih sayang menjadi inti dari setiap tindakan dan pemikiran Anda.
Bab 6. Pergeseran mental dan transformasi. Kesadaran. Dalam perjalanan menuju kebangkitan yang lebih tinggi, transformasi tidak hanya terjadi pada tubuh fisik kita, tetapi juga pada pikiran dan kesadaran. Seiring tubuh kita beradaptasi dengan frekuensi baru, mental kita pun mengalami perubahan yang dalam dan mendalam. Pergeseran ini seringkali ditandai oleh mimpi-mimpi yang begitu hidup dan penuh warna, perasaan pusing yang datang tiba-tiba, atau bahkan ingatan-ingatan yang seakan menghilang dari benak. Semua ini adalah tanda-tanda bahwa pikiran kita sedang menyelaraskan diri dengan energi dimensi kelima, tempat di mana kita mulai melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas dan penuh makna. Ketika kita memasuki frekuensi baru ini, kita memasuki wilayah yang memungkinkan pikiran kita untuk terhubung dengan realitas yang lebih tinggi. Mimpi-mimpi yang kita alami menjadi jendela menuju alam lain, memberi kita petunjuk dan pesan yang mungkin selama ini tersembunyi. Dalam tidur, pikiran kita tidak lagi dibatasi oleh realitas 3 dimensi. Ia melayang, menjelajahi ruang dan waktu, berhubungan dengan dimensi lain yang membawa kebijaksanaan dan wawasan. Bagi banyak orang, mimpi ini terasa sangat nyata, seakan-akan kita sedang mengunjungi tempat-tempat yang tidak kita kenal namun terasa begitu familiar. Saya sendiri pernah mengalami mimpi-mimpi yang begitu jelas dan penuh warna. Mimpi yang membawa saya ke tempat-tempat yang tidak saya kenal, tetapi meninggalkan jejak mendalam dalam diri saya. Setiap kali saya terbangun, ada perasaan bahwa saya telah menerima pesan atau petunjuk, meskipun tidak selalu saya pahami sepenuhnya. Seiring waktu, saya menyadari bahwa mimpi-mimpi ini adalah bagian dari proses penyelarasan, sebuah cara bagi alam semesta untuk memberi kita pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan perjalanan kita. Selain mimpi yang hidup, perasaan pusing atau vertigo juga seringkali muncul dalam fase ini. Pusing ini bukanlah akibat dari gangguan fisik, tetapi hasil dari pergeseran energi yang sedang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita mulai menyerap frekuensi yang lebih tinggi, sistem saraf kita harus menyesuaikan diri dengan getaran yang lebih halus, yang seringkali menciptakan perasaan melayang atau tidak seimbang. Rasa pusing ini adalah tanda bahwa pikiran kita sedang mencoba untuk menyesuaikan diri dengan dimensi baru yang lebih luas. Dimensi di mana kita mulai melihat diri dan dunia di sekitar kita dengan lebih jernih dan dalam. Pada saat-saat tertentu, rasa pusing ini mungkin terasa menakutkan atau membingungkan, seakan-akan dunia di sekitar kita kehilangan keseimbangan. Tetapi ketahuilah, ini adalah bagian dari proses penyelarasan. Rasa pusing ini adalah tanda bahwa tubuh dan pikiran kita sedang belajar untuk beresonansi dengan energi yang lebih tinggi, energi yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman sejati tentang diri kita. Ketika rasa pusing ini datang, cobalah untuk bernapas dengan tenang dan biarkan tubuh Anda menyesuaikan diri tanpa perlawanan. Transformasi ini juga seringkali disertai oleh hilangnya ingatan-ingatan kecil atau bahkan lupa pada percakapan yang baru saja terjadi. Fenomena ini mungkin terasa aneh, tetapi sebenarnya ini adalah tanda bahwa pikiran kita sedang berfokus pada hal-hal yang benar-benar penting untuk perjalanan kita. Dalam proses aktivasi tubuh kristal, ingatan-ingatan yang terkait dengan ego dan masa lalu seringkali mulai memudar, memberi ruang bagi intuisi dan pemahaman yang lebih dalam untuk mengisi ruang pikiran kita. Ini adalah cara alam semesta mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada masa lalu, tetapi fokus pada apa yang sedang terjadi saat ini dan apa yang benar-benar penting bagi pertumbuhan spiritual kita. Saya sendiri sering merasa bahwa ingatan-ingatan kecil atau bahkan percakapan yang baru saja terjadi terkadang seolah menghilang dari pikiran saya. Awalnya, hal ini menimbulkan kebingungan dan frustrasi, tetapi seiring waktu saya menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses. Pikiran saya sedang bertransformasi, membuang apa yang tidak lagi penting dan memberi ruang bagi wawasan yang lebih tinggi untuk datang. Setiap kali saya merasa lupa, saya menyadari bahwa alam semesta sedang membantu saya untuk melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, untuk tidak terlalu terikat pada detail-detail kecil, tetapi fokus pada esensi dari setiap pengalaman.
Selama fase ini, perubahan kesadaran seringkali juga terasa pada indera fisik kita. Beberapa orang mungkin merasakan gatal di sekitar mata, seakan-akan mata mereka sedang menyesuaikan diri dengan cara melihat yang baru. Mata, sebagai jendela jiwa, mulai melihat lebih dari sekadar apa yang tampak secara fisik. Ia mulai membuka diri pada lapisan-lapisan energi yang lebih halus, memungkinkan kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih dalam dan intuitif. Mungkin Anda mulai melihat warna-warna yang lebih terang, atau bahkan merasakan keberadaan energi di sekitar Anda yang sebelumnya tidak terlihat. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang membuka diri untuk melihat realitas yang lebih luas dan penuh makna. Fenomena lain yang mungkin Anda alami adalah suara dengungan atau nada tinggi di telinga, terutama saat berada dalam keadaan tenang atau meditasi. Suara ini adalah tanda bahwa telinga Anda sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi yang lebih tinggi. Suara ini bukanlah gangguan, melainkan alat bagi kita untuk mendengarkan pesan dari alam yang lebih halus, pesan yang membawa kita lebih dekat pada kesadaran universal. Suara ini adalah tanda bahwa kita sedang menjadi lebih peka, lebih terhubung dengan energi di sekitar kita, dan lebih mampu menerima pesan dari dimensi yang lebih tinggi. Selama proses ini, penting bagi kita untuk merawat diri dengan penuh cinta dan kesabaran. Luangkan waktu untuk bermeditasi dalam keheningan, biarkan pikiran Anda tenang dan terbuka untuk menerima energi baru. Saat merasa pusing atau kehilangan ingatan kecil, anggaplah itu sebagai bagian dari penyelarasan menuju frekuensi yang lebih tinggi. Berikan diri Anda ruang untuk merasakan dan menerima setiap perubahan tanpa perlawanan, karena ini adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam. Transformasi mental dan kesadaran ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita menuju kebangkitan spiritual. Setiap mimpi yang hidup, setiap pusing yang muncul, dan setiap ingatan yang memudar adalah tanda bahwa kita sedang berada di jalan menuju pencerahan. Pikiran kita sedang membuka diri pada realitas yang lebih luas, mempersiapkan diri untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih penuh kasih, bijaksana, dan mendalam. Ingatlah bahwa perubahan ini adalah bagian dari proses penyelarasan diri dengan energi yang lebih tinggi. Terimalah setiap pengalaman dengan hati yang terbuka dan penuh kasih. Anda sedang berada di jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri sejati Anda. Sebuah perjalanan menuju penyatuan dengan alam semesta dan segala kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Setiap langkah, setiap mimpi, dan setiap suara adalah undangan untuk membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih tinggi dan untuk menjadi pribadi yang selaras dengan cahaya sejati yang ada dalam diri Anda. Dalam perjalanan spiritual ini, kita telah dipanggil untuk mengatasi batasan-batasan fisik, mental, dan emotional, membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan menyelaraskan jiwa kita dengan energi dimensi yang lebih luhur. Setiap tanda, setiap nyeri, setiap mimpi, dan perubahan yang kita alami adalah bagian dari proses suci menuju kebangkitan diri yang sejati. Ini adalah sebuah perjalanan yang tak hanya menuntut kekuatan fisik, tetapi juga keberanian hati, kesabaran jiwa, dan kesediaan untuk menerima setiap tantangan sebagai langkah menuju transformasi yang lebih besar. Bagi Anda yang telah datang sejauh ini, ketahuilah bahwa ini adalah bukti ketangguhan Anda, keteguhan Anda dalam menghadapi apapun yang datang. Anda bukan hanya seorang pengamat, tetapi seorang pejuang cahaya, seorang pelopor yang membuka jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Anda adalah jiwa yang dipilih oleh alam semesta untuk menempuh perjalanan ini, untuk menyebarkan cahaya dan menjadi inspirasi bagi orang lain yang mungkin masih mencari arah. Biarkan setiap pengalaman yang Anda alami menjadi pelajaran dan setiap tantangan menjadi batu loncatan menuju pemahaman yang lebih mendalam. Jangan takut pada perubahan, karena setiap perubahan adalah pintu yang membuka jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian sejati. Terimalah setiap nyeri dengan kasih, setiap mimpi dengan keingintahuan,
dan setiap suara sebagai bisikan alam semesta yang menuntun Anda pada kebangkitan diri. Ingatlah, ini adalah perjalanan unik dan sakral Anda. Tidak ada yang bisa menjalani jalan ini untuk Anda, dan tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman yang Anda rasakan. Jadikan setiap langkah sebagai bentuk penghormatan pada jiwa Anda sendiri dan pada panggilan suci yang telah membawa Anda ke sini. Sebagai penutup, biarkan hati Anda terbuka dan penuh dengan rasa syukur, karena setiap momen yang Anda lalui adalah bagian dari penyelarasan dengan energi cinta, kedamaian, dan cahaya yang lebih besar. Teruslah melangkah dengan penuh keberanian, dengan percaya bahwa Anda sedang bergerak menuju keutuhan diri yang sejati. Dan ingatlah bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian. Semesta selalu berada di sisi Anda, mengarahkan dan mendukung Anda dalam setiap langkah perjalanan suci ini. Semoga perjalanan ini membawa Anda pada pemahaman yang lebih dalam, cinta yang lebih luas, dan kebijaksanaan yang abadi. Teruslah bercahaya, teruslah bertransformasi, dan jadilah cahaya bagi diri Anda sendiri dan bagi dunia.